Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan serta rekan-rekan kelas 4C yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai kebijakan dan inovasi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dina Lailatul Fadilah selaku moderator yang akan memandu jalannya pematerian dan diskusi pada pagi hari ini. Tentunya pada acara pematerian kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh beberapa teman saya. Yang pertama tentunya ada saya sendiri, Dina Lailatul Fadilah dengan NIM 2005126, absen 29. Yang kedua ada Paluvi Andiani Sulaiman dengan NIM 2006285, absen 30. Yang ketiga ada Sabrina Dwi Oktaviani dengan NIM 2006295, absen 31. Dan yang terakhir ada Andini Eka Putri dengan NIM 2006327, absen 33. Materi yang pertama akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran. Nah, terdapat beberapa pengertian mengenai model pembelajaran. Yang pertama, pengertian model pembelajaran yang dikemukakan oleh Malau pada tahun 2006, beliau mengemukakan bahwasannya model pembelajaran merupakan serangkaian prosedur yang disusun secara konseptual dan sistematis yang digunakan untuk dapat mengintegrasikan pengalaman belajar untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, terdapat pengertian model pembelajaran yang termaktub dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Di sana dijelaskan bahwasannya model pembelajaran merupakan hasil pemikiran yang terkonsep dan operasional memiliki ciri, nama, urutan, pengaturan, dan budaya. Lalu yang ketiga, terdapat pengertian model pembelajaran yang dikemukakan oleh Saifuddin dan Berdiati pada tahun 2014 dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Efektif. Beliau mengemukakan bahwasanya model pembelajaran merupakan sebuah kerangka hasil pemikiran yang telah terkonsep, memiliki prosedur yang teratur dan terarah dalam mengatur kegiatan belajar mengajar yang memiliki fungsi sebagai sebuah acuan bagi para pendidik dalam merencanakan sebuah pembelajaran. Dan yang terakhir, terdapat pengertian model pembelajaran yang dikemukakan oleh Trianto pada tahun 2012. Beliau mengemukakan bahwasanya model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang telah disusun dan direncanakan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwasanya model pembelajaran yakni merupakan sebuah pemikiran hasil inovasi manusia dalam rancangan proses belajar mengajar yang dapat dijadikan sebuah acuan bagi para pendidik untuk merancang pembelajaran. Materi selanjutnya akan membahas mengenai dasar pemilihan model pembelajaran. Perlu diketahui bahwasannya tidak ada satu model pembelajaran pun yang dirasa sangat cocok maupun tepat untuk digunakan dalam segala situasi dan kondisi. Namun, pemilihan suatu model pembelajaran yang akan digunakan oleh setiap pendidik perlu dilakukan beberapa pertimbangan agar model pembelajaran tersebut mampu membantu ketercapaian daripada tujuan pembelajaran. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama ada karakteristik serta gaya belajar peserta didik. Hal ini harus menjadi salah satu pokok dalam mempertimbangkan sebuah model pembelajaran yang akan digunakan.
Karena sejatinya peserta didik itu unik. Antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga hal tersebut perlu dipertimbangkan supaya model pembelajaran yang digunakan dapat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam pemilihan model pembelajaran yakni materi dan bahan ajar. Hal ini juga perlu disesuaikan dalam pemilihan model pembelajaran agar nantinya model pembelajaran yang dipilih dapat dimaksimalkan dalam penyampaian materi maupun bahan ajar dengan kriteria bahan ajar yang mudah maupun sulit. Lalu, hal yang harus diperhatikan yang ketiga yakni tujuan pembelajaran. Tentunya pemilihan model pembelajaran ini perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran karena akhir segala proses pembelajaran ini yakni ketercapaian daripada tujuan pembelajaran. Lalu hal yang harus diperhatikan yang keempat yakni berkenaan dengan sarana dan prasarana. Karena dalam proses pendemonstrasian sebuah model pembelajaran, sarana dan prasarana ini memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pengimplementasian model pembelajaran. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam pemilihan model pembelajaran yakni alokasi waktu. Alokasi waktu ini perlu dipertimbangkan oleh seorang pendidik dalam pemilihan model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Karena jika waktu yang tersedia sangat terbatas, maka model pembelajaran yang akan diterapkan pun berbeda ketika waktu yang tersedia tidak terbatas atau cukup memadai. Materi selanjutnya akan membahas mengenai ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, terdapat ciri-ciri model pembelajaran yang dikemukakan oleh Ngalimun pada tahun 2016. Beliau mengemukakan bahwasanya terdapat 3 ciri-ciri model pembelajaran yang membedakan dengan yang lainnya. Ciri yang pertama yakni model pembelajaran merupakan sebuah hasil karya yang telah teruji dan masuk akal, yang diciptakan serta dikembangkan. Ciri yang kedua merupakan sebuah landasan yang dihasilkan dari sebuah gagasan pemikiran berkenaan dengan pencapaian tujuan pada proses belajar mengajar. Dan ciri yang terakhir, model pembelajaran ini memiliki keterhubungan dengan tabiat, lingkungan, dan ketercapaian daripada tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, terdapat ciri-ciri model pembelajaran yang dikemukakan oleh Hamiyah dan Jauhar pada tahun 2014. Beliau mengemukakan beberapa ciri dari model pembelajaran. Ciri yang pertama yakni model pembelajaran berdasar kepada suatu teori pendidikan dan pembelajaran tertentu. Ciri yang kedua, memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas, terstruktur dan terarah. Ciri yang ketiga, dijadikan sebagai sebuah pedoman dan bahan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Ciri yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Dan ciri yang terakhir, memiliki pengaruh baik secara spontan maupun bertahap. Lalu selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran. Menurut Hamdaya pada tahun 2016 dalam bukunya yang berjudul Metodologi Pengajaran, beliau mengemukakan bahwa terdapat beberapa macam model pembelajaran, yaitu yang pertama ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran ini merupakan sebuah pembelajaran yang lebih menitik beratkan berpikir kritis, teliti, dan terperinci peserta didik dalam mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang disajikan atau dipertanyakan. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kontekstual. Model kontekstual ini merupakan sebuah model yang menitik beratkan pada mengaitkan bahan ajar dengan benda nyata dan lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga ada model pembelajaran ekspositori. Model ekspositori merupakan sebuah model turut memfokuskan penyampaian bahan ajar yang diberikan dari pendidik secara verbal serta optimal. Lalu yang keempat ada model problem based learning. Model problem based learning atau dalam bahasa Indonesia yaitu pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah proses belajar mengajar yang menitik beratkan pada pengenalan kegiatan proyek kepada para peserta didik. Lalu yang kelima ada model pembelajaran kooperatif. Model ini merupakan sebuah model memiliki konsep pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Lalu yang keenam ada model project based learning.
Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan sebuah model yang mengikut sertakan para peserta didik dalam kerja proyek yang dalamnya berisi instruksi-instruksi yang pelik yang terlahir dari persoalan yang sangat menantang. Lalu yang ketujuh, ada model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM merupakan kepanjangan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam prosesnya, pendidik membangun iklim belajar yang sangat menyenangkan sehingga mampu membangkitkan siswa untuk semangat serta bergairah dalam proses pembelajaran menjadi lebih efektif serta efisien. Lalu yang kedelapan ada model pembelajaran kuantum. Model kuantum merupakan sebuah model yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar dengan tidak berpatok pada sebuah strategi maupun metode, namun disesuaikan dengan suasana belajar mengajar. Model ini juga dipengaruhi oleh faktor pendidik yang mampu mengendalikan kelas. Lalu yang kesembilan ada model pembelajaran terpadu. Model terpadu ini merupakan sebuah model dengan proses mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan dan berpadu sehingga memberikan sebuah kesan dan pengalaman baru bagi siswa. Terus selanjutnya ada model pembelajaran kelas rangkap. Model kelas rangkap ini yakni sebuah model dalam proses belajar mengajar dengan menggabungkan dua kelas yang setingkat pada mata pelajaran serta kelas yang sama. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran tugas struktur. Model tugas struktur ini yaitu sebuah model dengan menitikberatkan pada sistem pemberian tugas secara jelas dan sistematis yang wajib dikerjakan dan dikumpulkan oleh para peserta didik. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran portofolio. Model portofolio ini sebuah model yang mana pada prosesnya harus mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir dapat berupa tugas maupun materi yang digabungkan menjadi satu dalam sebuah wadah pengumpulan tugas. Lalu yang terakhir ada model pembelajaran tematik. Model ini sebuah model pembelajaran yang menggabungkan dan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema atau pokok pembahasan sesuai dengan kebutuhan para peserta terhadap dunia nyatanya. Lalu selanjutnya ada fungsi model pembelajaran. Menurut Sudrajat, pada tahun 2008, model pembelajaran ini memiliki fungsi sebagai sebuah pegangan serta acuan bagi para pendidik dalam menyusun dan merancang aktivitas belajar mengajar. Adanya model pembelajaran ini mampu menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih terencana, berhasil, tepat waktu dalam memenuhi tujuan karena aktivitas belajar mengajarnya disusun secara sistematis. Adapun fungsi model pembelajaran menurut Asyafah pada tahun 2019, fungsi model pembelajaran adalah sebagai sebuah pedoman dan pegangan mendasar bagi seorang pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, menentukan langkah serta kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar, mempermudah siswa dalam memperoleh serta menyerap informasi, serta mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada model pembelajaran yang lebih efektif. Perkembangan akan kecanggihan teknologi kian kemari kian marak, terutama di masa pandemi seperti saat ini, yang mana kecanggihan akan teknologi telah menjamur, membaur, marak, dan merebak, bahkan menjadi sebuah penunjang dalam pelaksanaan segala aspek kehidupan sehari-hari, di mana teknologi menunjang proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19, yang mana proses belajar mengajar dilaksanakan secara online atau daring. Dikarenakan adanya perkembangan tersebut, tidak menutup kemungkinan model pembelajaran yang ada dikembangkan agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, di era serba digital ini terdapat sebuah inovasi model pembelajaran yang dirasa sangat efektif dalam pembelajaran secara daring ini, yakni mobile learning sebagai sebuah inovasi model pembelajaran di era digital. Mobile learning ini merupakan sebuah inovasi model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berupa handphone. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa harus handphone padahal masih banyak alat penunjang teknologi lainnya? Nah, jawabannya karena di sekolah dasar umumnya para peserta didik masih jarang yang mempunyai, menggunakan, bahkan memanfaatkan alat teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop, komputer, dan lain sebagainya. Jadi handphone lah yang lebih umum digunakan oleh semua kalangan selain karena harganya lebih terjangkau, juga lebih fleksibel karena ukurannya yang kecil dapat digenggam dengan tangan.
Nah, mobile learning merupakan sebuah inovasi model pembelajaran yang mana bahan dan materi ajar dapat diakses secara fleksibel kapan saja dan di mana saja asalkan terhubung dengan internet. Kemudian di dalamnya ini memuat file berbentuk teks, gambar, video, serta audio yang dirancang dengan semenarik mungkin agar para peserta didik yang mengakses bahan dan materi ajar tersebut sangat bersemangat dan bergairah dalam memahami materi yang disediakan tersebut. Sehingga diharapkan melalui model pembelajaran mobile learning ini dapat membantu pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, serta membuat peserta didik lebih mudah memahami materi maupun informasi yang disajikan. Nah, kemudian ada pengertian media pembelajaran. Menurut pendapat Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo yang ada dalam buku Pembelajaran Komunikasi dan Informatika, menjelaskan bahwa apa saja yang berbentuk sebagai alat untuk menyampaikan informasi dapat digunakan menjadi media pembelajaran yang berasal dari sumber dan diberikan kepada peserta didik, kemudian yang menghasilkan proses pembelajaran efisien serta efektif. Teknologi dalam menyampaikan pesan menjadi sebuah kebutuhan dalam pembelajaran sebagai sarana dalam bentuk fisik dan komunikator dalam memberikan materi. Tidak hanya itu, menurut Jamarah, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan sebagai pembantu untuk menyalurkan pesan atau materi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jenis media pembelajaran. Yang pertama, media audio. Media audio ini berguna sebagai alat untuk mengungkapkan pesan yang berbentuk audio dari pemateri kepada penerimanya. Media ini berhubungan kuat dengan indera pendengaran. Jika dilihat dari sifatnya, media ini dapat menyampaikan pesan yang bersifat verbal maupun nonverbal. Nah, contohnya yaitu seperti tape recorder, telepon, radio, dan sebagainya. Adapun kelebihan dari media audio ini, yang pertama, hanya mengeluarkan biaya dengan jumlah yang sedikit atau murah. Yang kedua, mudah digunakan karena bisa dibawa kemana saja. Ketiga, pematerian dapat diputar berkali-kali. Dan yang keempat, mampu membantu mengembangkan imajinasi dan keaktifan pendengaran peserta didik. Contohnya seperti menggambar, menulis, dan lain-lain. Di samping kelebihannya, media audio pun tentu memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, media audio hanya berbentuk suara saja, sehingga terkadang membutuhkan bantuan visual karena media ini merupakan media yang bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, sulit dalam pemahaman dalam pengertiannya karena hanya bisa dikontrol melalui kata-kata dan susunan kalimat saja. Dan kemudian yang ketiga, media ini dikhususkan untuk peserta didik yang telah mampu berpikir secara abstrak. Dan yang keempat, peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak bisa menggunakan audio ini. 2. Media visual. Media visual ini dipakai dengan bantuan indera penglihatan. Informasi yang akan disampaikan dapat berupa bentuk visual yang bisa ditampilkan dengan bantuan alat proyektor. Kegunaan dari media ini yaitu dapat membantu menarik perhatian peserta didik dengan lebih mudah, dapat memperjelas tampilan ide, dan sebagainya. Kemudian, media visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu visual diam serta visual gerak. Media visual diam dapat berupa grafik, bagan, foto, poster, diagram, peta, ilustrasi, dan sebagainya. Sedangkan media visual gerak dapat berupa film, video, dan sebagainya. Nah, adapun kelebihan dari media visual ini diantaranya, yang pertama, dapat memudahkan peserta didik untuk mencerna materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, peserta didik berpikir kritis. Ketiga, materi yang disampaikan melalui media ini dapat diingat dalam jangka waktu yang panjang. Keempat, dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Kelima, media visual dapat lebih mudah menarik perhatian peserta didik. Dan yang keenam, dapat dilihat atau dibaca secara berkali-kali. Di samping kelebihannya, media visual tentu memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, penggunaannya kurang praktis. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra. Dan yang ketiga, biaya yang dikeluarkannya pun cukup mahal.
3. Media audiovisual. Media audiovisual ini mampu memperlihatkan gambar sekaligus dengan suara. Jika dilihat dari karakteristiknya terbagi menjadi dua, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Media audiovisual diam biasanya berupa buku bersuara, TV diam, halaman bersuara, dan sebagainya. Sedangkan media audiovisual gerak diantaranya yaitu seperti film bersuara, TV, dan sebagainya. Nah, adapun kelebihan dari media audiovisual ini, yaitu yang pertama, mampu dengan mudah menarik perhatian peserta didik. Kedua, penggunaannya sangat praktis. Ketiga, pemakaiannya tidak terikat oleh waktu. Keempat, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal. Kelima, dapat digunakan secara berulang kali. Dan yang keenam, dapat menghemat dalam waktu. Di samping kelebihannya, media audiovisual tentu memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, memerlukan ruangan yang gelap ketika menggunakan media film bingkai suara. Yang kedua, beberapa media audiovisual seperti televisi tidak dapat dibawa kemana saja. Dan yang ketiga, dalam pembuatan serta penyajiannya diperlukan keterampilan khusus, karena pembuatannya bisa dikatakan rumit. 4. Media serbaneka. Yang dimaksud dengan media serbaneka yaitu sebuah media yang bisa disesuaikan dengan keadaan wilayah tertentu. Contohnya seperti papan tulis, papan buletin, media 3 dimensi, dan sebagainya. Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran disesuaikan terhadap materi ajar serta tujuan pembelajaran yang dapat ditunjang oleh media pembelajaran yang dipilih. Yang kedua, media pembelajaran praktis, luwes, dan keefektifan yang sangat diandalkan. 3. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 4. Media pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kelima, perlu diperhatikannya kemampuan serta keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran yang dipilih. 6. Ketersediaan fasilitas yang mendukung sebagai media pembelajaran. 7. Kualitas terhadap teknis. 8. Biaya dalam mewujudkan media pembelajaran yang dipilih. Dan yang terakhir, 9. Perhatikan alokasi waktu dengan media pembelajaran, serta perkirakanlah media pembelajaran dalam proses pembelajaran berlangsung. Fungsi media pembelajaran. Secara umum, fungsi media pembelajaran sebagai pembantu dalam menunjang hambatan yang terdapat pada proses belajar berlangsung. Selain itu, fungsi media pembelajaran diantaranya: yang pertama, memberikan penyajian materi dalam berbagai macam bentuknya. Kedua, memberikan kefleksibelan dalam ruang serta waktu. Ketiga, memberikan solusi terhadap peserta didik yang pasif dalam proses pembelajaran. Keempat, menimbulkan terjadinya sebuah interaksi terhadap siswa dan lingkungannya. Dan yang kelima, memberikan pilihan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar terhadap keinginannya seperti apa keinginan mereka dalam belajar. Fungsi menurut Ashar pada tahun 2019. Yang pertama, sebagai sumber belajar, yaitu sumber belajar yang bisa diperoleh dimanapun dan kapan saja. 2. Fungsi semantik, yang mampu menjelaskan mengenai simbol sebagai suatu makna. Ketiga, fungsi manipulatif, yang dapat memberikan langsung gambaran pada suatu proses. Keempat, fungsi fiksatif, yaitu sebagai alat yang menampilkan suatu objek. Kelima, fungsi distributif, yaitu memberikan pembelajaran yang lebih luas. Keenam, fungsi psikologis yang terkait dengan atensi, afektif, kognitif, imajinasi, dan fungsi motivasi, yaitu dapat mengunggah siswa dalam kemampuan untuk mengetahui pemahaman baru serta kemampuan pada keterampilannya. Dan yang ketujuh, fungsi sosiokultural, yaitu sebagai solusi dalam penyampaian materi yang terhalang sebab kultur yang terdapat pada peserta didik. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Yang pertama ada manfaat media pembelajaran menurut pendapat Hamalik pada tahun 1986. Menurutnya, manfaat media pembelajaran yaitu mampu membangkitkan keinginan serta minat siswa dalam belajar dan memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar serta pengaruh lain pada psikologis peserta didik.
Selanjutnya, menurut pendapat Kemp dan Dayton tahun 1985, media pembelajaran memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu pemberian materi yang bisa diseragamkan, kegiatan belajar mengajar lebih jelas serta menarik, interaktifnya kegiatan belajar mengajar, adanya efisiensi waktu serta tenaga, peningkatan dalam kualitas belajar, fleksibilitas waktu dan ruang, memberikan sikap positif pada peserta didik terhadap kegiatan belajar mengajar, serta menuntut pengajar menjadi lebih positif serta produktif. Kemudian menurut pendapat Sujana dan Rifai tahun 2013 bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena dapat menarik perhatian peserta didik yang dapat memberikan motivasi pada kegiatan belajar, kemudian memberikan penjelasan materi yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam menguasai materi yang diajarkan, bervariasinya metode ajar, lebih interaktif bagi peserta didik, serta meningkatkan taraf berpikir peserta didik. Dari uraian demi uraian yang telah kami sampaikan, izinkan saya membacakan rangkuman dari pematerian yang telah kami sampaikan pada hari ini. Tentunya inovasi dalam pendidikan memiliki tujuan yang jelas dan terarah, yakni untuk meningkatkan keefisiensi, relevansi, serta kualitas pada sarana dan jumlah peserta didik yang memungkinkan menghasilkan pendidikan dalam nilai yang besar. Tentunya dalam pelaksanaan proses pembelajaran tidak dapat terpisahkan dengan suatu model pembelajaran, karena model pembelajaran tersebut menjadi sebuah kesatuan yang saling melengkapi dalam kegiatan di kelas. Model pembelajaran yakni merupakan sebuah pemikiran hasil inovasi manusia dalam rancangan proses belajar mengajar yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan bagi para pendidik untuk merancang pembelajaran. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum mengakhiri perjumpaan kami pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan pantun sebagai bahan penutup. Tuyul gundul jambak-jambakan, pocong pincang, tendang-tendangan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.